warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nika pun selesai mudzakarah masalah najis. Saiki menuju ke bab salat. Mudzakarah bab salat plus mungkin prakteknya. Sebelum sholat ini badhe mudzakarah masalah azan lan iqamah. Azan lan iqamah. Udah ini pertanyaan ya sih dan kejawab. Pak Arif nih kok pertanyaan ini apa? Daging, ya. Daging yang kena baju. Darah daging yang terkena baju itu tetap najis, jadi harus disuci. Sing di sepuro niku nalikane darahnya teng makanan kan setelah dicuci biasanya kan darahnya masih ada di panci sebelum digodok niku. Ya, dan itu dimaafkan. Tapi kalau terkena baju, darah daging terkena baju tetap harus disuci. Tapi daging darah daging kambing ayam itu, ayam, kambing, sapi, kalau terkena baju najis. Tapi kalau dimasak dimaafkan, tidak apa-apa. Daging matang kena baju enggak? Betul apa? Kan betul tidak ada darahnya, nggak ada darahnya, nggak apa-apa. Kan darahnya itu yang dibahas. Darah yang ada di daging kalau kena baju najis, tapi kalau di makanan dimasak, nanti ini dimaafkan, tidak apa-apa. Ya, seperti biasa, kalau kena baju diperes. Nah, dihilangkan, diperes. Seret, peres. Kalau dagingnya yang setengah matang itu gimana? Dimakan dulu? Betul-betul mentah pun boleh. Daging mentah, asalkan kambing, sapi, ayam, ikan mentah pun angsal. Sebetulnya asalnya itu sing urip. Ikan sing urip dimakan. Itu halal, tetapi perbuatannya haram karena menyakiti binatang. Nggih, urip-uripan telan. Nah, kadang-kadang kan lele ya, lele sik uget-uget, sik gerak-gerak terus digoreng. Niku mboten angsal niku haram. Menyakiti makhluk hidup enggak boleh. Jadi dimatikan dulu, meninggal dulu baru digoreng, baru dimasak. Telur mentah. Kalau kepiting laut halal. Kepiting laut, tapi lah kepiting sawah kuning niku haram. Kan dua alam, lah kepiting laut kan satu alam, boleh. Kalau cara matikan itu bebas, cara matikan lele ini. Lah lele niku sing paling gampang lagi, ngandepe di srit niki. Lah niku menyakiti. Kecot niku. Teng niki teng ngandepe mriki di sret ngoten. Belakang leher. Nah, di srit. Nggih, cepat meninggal nih. Nggih, cepat meninggal. Nah, nggih. Mau dibuanting keprok, Masya Allah nih, usakno. Lele ini besar kan? Nggih temriki paling gampang. Sret, nggih. Sret. Itu dikasih garam, nggih. Boleh. Kepiting laut halal. Oh. Pas urip. Nggih nunggu mati riyen tenggarem nggih lah. Tapi lah juga lah kepiting laut sik urip biasanya pun meninggal. Masih lama. Nggih berarti niku sing paling cepet niki ditugel mriki nih. Disit ngapa? Dilukai. Soalnya kan kalau kecot haram. Haram. Bedane haram. Boleh. Terus kali pertanyaan masalah tayamum niko.
tayamum untuk mandi junub ketika mau sholat, apakah tayamum lagi? Tidak. Jadi setelah tayamum untuk junub, kemudian mau sholat wajib, tidak perlu tayamum lagi. Tayamum untuk mandi wajib langsung sholat dur. Kan ini kau kejawab nih kok pertanyaan masalah setelah mandi tayamum untuk mandi wajib, maka boleh langsung sholat. Kalau kita mandi junub dengan tayamum, itu mau bersihkan kemaluan pakai alat apa? Dilap sing saged dilap. Ngoten. Pisau. Kan wonten toya kan gede-gede kan, dilap gede-gede ngoten, lap. Nggih. Karena banyak teman atau keluarga yang mengkonsumsi bebas itu, kalau cara menelangkannya gimana? Niku perkara sing menjijikkan, nggih. Sebabnya karena menjijikkan, dan kategori menjijikkan itu menurut orang Arab, bukan menurut kita orang Jawa. Keranten agama kan dari Arab, makanya batasnya adalah orang Arab, bukan orang Jawa. Orang Arab kalau mengatakan jijik maka nggih haram. Kan nanti kalau dia bilang saya nggak jijik. Standarnya yang Arab, standarnya Arab. Nah. Katanya kan jijik enggak, kalau jijik haram, kalau enggak ya enggak. Itu salah paham. Salah paham. Boleh. Saya ini lanjut teng bab azan lan iqamah. Wonten azan begitu. Oke. Azan lan iqamah. Terus hukum azan, mengadakan azan di kampung untuk memanggil sholat itu adalah sangat dianjurkan, sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Nggih. Sunahnya sampai bahkan itu standarnya niku satu kampung azannya itu ketika sudah nampak syiarnya Islam. Berarti kalau kampungnya kecil cukup satu azan cukup sekali. Tapi kalau kampungnya wageng niku minimal nggih ditingali nggih, minimal 5, 3, 4, 10 tergantung kebesarannya kota desa. Luasnya desa. Kalau desanya kecil, terpencil cukup satu kali azan. Tapi kalau tempatnya luas, maka berkali-kali azannya. Berarti beberapa masjid, beberapa musola, sehingga nampak syiarnya Islam di kampung tersebut. Terus bagaimana sejarah azan? Secara azan ini, jadi baginda Rasulullah SAW niku musyawarah bagaimana cara memanggil umat untuk datang sholat. Maka sebagai sahabat, saya usul ya Rasulullah, bagaimana kalau memanggilnya dengan cara nutuk beduk? Maka Nabi mengatakan, aku rasa seneng krono kuwi menyerupai dengan Yahudi. Ya Rasulullah kula usul ndamel lonceng. Kanjeng Nabi mengatakan aku rasa seneng krono lonceng seperti Nasrani. Ya Rasulullah kula usul ndamel api. Aku rasa seneng krono menyerupai orang Majusi. Lah kemudian para sahabat pulang ke rumahnya masing-masing, belum ada keputusan, masih ngambang. Nabi juga belum memutuskan. Ya, saking risaunya, saking galaunya, satu orang sahabat itu dia bermimpi.
yaitu namanya Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid mimpi. Dalam mimpinya dia itu membawa semacam beduk nih. Kemudian ada orang tanya, "Kang, arep ndi, Kang?" "Enggak beduk arep ndi kowe?" Nah, Sayyidina Abdullah bin Zaid ngendika, saya pukul untuk memanggil orang untuk sholat. Maka orang tadi dalam mimpinya, "Mau kamu saya tunjukkan satu hal yang lebih baik daripada mukul beduk, mukul kentongan." Nggih. Maka langsung orang tadi dia ngajari sahabat Abdullah bin Zaid dengan lafaz takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ngantos akhir. Tumuli piyambake terbangun. Iki diajari lafaz kangge ngajak azan nih. Langsung piyambake sewanteng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kula mimpi ngeten diajari tiyang lafaz ngeten. Loh, apik kuwi, mimpi kuwi apik, mimpi kuwi hak bener. Nah, kemudian Nabi perintah, "Lal Bilal, adzan." Karena suara paling baik. Langsung Sayyidina Bilal wazan. Nalikane adzan Sayyidina Umar bin Khattab sing wekdal niku piyambake teng dalem teng griya di rumah mendengar, "Loh, aku pernah krungu suara kuwi." Wah, ngoten. "Aku pernah krungu suara kuwi." Langsung piyambake coba cepet sewanteng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, niku lafaz niku teng mimpi kula nggih sami, kula nggih diajari kalih tiyang teng mimpi kula niku kok sami." Jadi Abdullah bin Zaid sama mimpinya dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Kok sami ya Rasulullah? Mau mengatakan bagi Allah segala puji. Bahkan wonten satu pendapat yang mimpi sama dengan lafaz tersebut sampai puluhan sahabat mimpinya sama. Puluhan sahabat mimpinya sama, diajari lafaz adzan yang sekarang kita pakai. Puluhan sahabat mimpinya sama. Keranten apa? Keranten risau carane memanggil sholat. Dari risau sing bareng timbullah ilham wahyu. Nanti sama menika dipun damel azan. Lan azan itu harus pakai bahasa Arab ya. Tidak boleh azan pakai bahasa daerah. Sepakat ulama 4 mazhab seluruh dunia, azan harus pakai bahasa Arab. Walaupun yang Jawa, walaupun yang Inggris, yang Prancis harus bahasa Arab. Tidak boleh merubahnya. Itu sejarah awal kejadian azan. Terus ini azan disyariatkan untuk memanggil sholat 5 waktu, walaupun sholat kodok tetap disunahkan untuk azan. Nggih, kalau sendirian berarti sendirian. Kalau jamaah kodok, berarti salah satu orang azan plus iqomah. Kecuali sholat jenazah tidak ada, nggak boleh azan nggih sholat jenazah. Sholat sunnah tidak. Sholat Idul Fitri nggak ada azan. Idul Adha tidak ada azan. Gerhana tidak ada azan. Kalau sholat mayit, sholat jenazah, sholat Idul Fitri Adha, cara memanggilnya bagaimana? As-salatul jami'ah. Nah niku, as-salatul jami'ah. Apa? Oh, teng kubur. Oh, mengadzani mayat nalikane dimasukkan di kubur. Sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa. Karena dikiaskan, disamakan hukumnya dengan pertama kali bayi keluar lahir di dunia diadzani. Maka dikiaskan bolehnya
ketika meninggal kembali ke alamnya diadzani uga mboten napa-napa. Tetapi komate nggih niki penting komate tetep kan kadang-kali tiang kampung niku komate napa qad qomatil qiyamah niki enggak boleh tetap qad qomatis shalah. Kalau komat untuk mayit di dalam kubur tetap qad qomatis shalah, tidak qad qomatil qiyamah. Niki Rama Kiai Uzair almarhum piyambake nate membahas niku, enggak ada lafaz dari ulama yang mengatakan dirubah dengan qad qomatil qiyamah, enggak boleh. Tetap qad qomatis shalah nalikane komat. Nggih, nek kuburan teng andhap. Nggih kan biasanya ada langsung komat. Ada langsung komat. Nggih. Apa? Boten lah mensolatkan jenazah apa as-shalatul jami'ah. Kalau misalkan sholat jenazah as-shalatul jami'ah, ayo sholat dimulai. Ini Indonesia ini ngoten. As-shalah. Nah, masuk as-shalatul jami'ah, sholat ayo dimulai. Maksudnya ngoten. Tidak ada azan. Nggih, masuk sunah niku. Azan nalikane wonten gempa, tsunami, gunung meletus, angin kencang, puting beliung. Niku sunah azan iki. Nggih, sunah azan. Nggih. Jadi kalau setiap pondok sholat fardu tadi setiap pondok harus ada. Sunai minimalnya nggih komat. Kalau berjamaah maksudnya nggih. Mboten piyambak mesti. Ini kan minimal jamaah wow, kalau sendiri mboten maksudnya. Kalau sendiri mboten, tidak. Mboten. Tapi minimal tiang kalih maksudnya, tiang kalih nembe dikomati. Nggih. 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 Terus? Nggih, maksudnya Nabi betul suka tidak kemudian melarang. Makanya nalikane pun tasih wonten bedo nggih biarkan kemawon. Karena Nabi tidak suka tidak kemudian mboten melarang mboten. Mboten suka mawon. Ngoten. Istilahnya seandainya tiang kampung tasih nyekel bedo kalih kendangan nggih mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Wah. Itu kan ngawas amali. Nggih, kalau asal diomongi nggih, diomongi mawon. Ya diomongi teng riwayat ulama tidak ada yang komat dengan qad qomatil qiyamah. Tapi yang kamu madarnya nenek kita nggih dirungokne mawon. Nggih, masyaallah. Nggih, ini jenenge salah kaprah ngene niku, salah kaprah. Tetap lak temboro tiang kampung taksih azan komat, tapi lak pondok santri pun boten. Boten komat azan teng kuburan, boten pun. Lak teng ke santri nalikane dikubur tidak azan sama komat. Ketika napa? Mayatnya di kuburan itu lho, tidak azan sama iqomah. Tapi lak tiang kampung temboro tasih menjalankan. Nggih, sing langkung ngati-ngati ini mboten usah. Untuk hati-hatinya tidak usah. Nggih. Tapi kalau ada orang azan mboten napa-napa, tapi sebaiknya tidak ada azan iqomah. Nggih, dalam kubur. Nggih. Jadi tergantung tiang kampung nggih, tiang Nah, itu untuk pendapat yang mengatakan boleh. Adapun yang mengatakan dalam arti kurang baik, jadi maksudnya azan itu baru ada fadilah mafhumnya ketika mayat dimasukkan di kuburan bertepatan dengan azannya sholat niku, azan sholat pas zuhur
Nah, niku pas mayat teng masuk ke kuburan, maka ada fadilah akan dihindarkan siksa di kubur. Pas ketepatan azan 5 waktu niku lho. Nah, maksudnya ngoten niku. Heeh, ngoten niku. Nggih. Tapi nggih, betul aja di program kan memang memang siapa pas azan duhur, asar, maghrib, isya, mayat dimasukkan itu ada fadilahnya, dibebaskan dari kubur, siksa kubur. Nggih. Nggih. Lah talqin niku nembe sunah, kalau talqin niku sunah. Talqin di kubur niku nembe sunah, kan Nabi sebelum nopo niku setelah memasukkan mayat di kuburan, baginda Nabi berhenti sebentar di atas kubur, tidak keburu pulang. Maka Nabi mengatakan, sing mahfuzipun sekarang teman kita ditanya oleh malaikat, maka mintalah agar supaya hatinya ditetapkan oleh Allah. Dan doa dari situ disunahkan talqin. Mungkin bab mayat ya, mungkin bab mayat kita mudzakarah insyaallah masalah talqin mayat. Apa? Ketika pengirim jenazah di makam ada azan. Bagaimana ada pada yang sebenarnya berdiri apa duduk? Oh, sing azan nggih, kelahat. Nggih. Kemudian si pengirim ini ada badannya yang bagus berdiri apa duduk? Bebas. Kecuali mungkin talqin itu nggih, talqin mayit. Nalikane mayat sudah dimasukkan di kubur, mungkin niku tertib sunai sing paling sae Pak Modine nalikane talqin dia duduk, terus yang berdiri. Kalau talqin Pak Modine di samping nisan duduk, kemudian yang mengiring berdiri semua. Nah ini kalau talqin. Kalau azan tidak ada, kalau azan bebas. Kalau azan bebas. Termasuk ugi sunah azan ketika memberangkatkan orang safar. Jadi mau safar, ini biasanya orang kiai nggih, memberangkatkan haji umroh sebelumnya diadzani, itu termasuk sunnah itu. Sebelum berangkat haji umroh, mau keluar 4 bulan 40 hari dakwah, nah, disunahkan sebelum berangkat azan. Nggih. Ya di luar rumah, sebelum berangkat. Nah, di luar sebelum berangkat. Mau berangkat, sebelum berangkat, kan biasanya kan dikumpulkan yang mau haji. Ada 5-10 orang sama orang mungkin biasanya diadzani, kemudian baru khirizi, kemudian baru innalladzi faradha, doa-doa safar nih dan seterusnya. Bukan dari rumah berangkat masing-masing. Bukan, sebelum berangkat. Nah, nggih kelompok. Bukan di rumah Mas. Waktu kelompok sebelum berangkat ke bisnya niku. Nah, sudah terbentuk jamaah, bukan dari rumah masing-masing. Kalau azan terus sudah ada iqamah, misalkan kita sholat biasanya kan asar itu senang jamaah. Nggih. Sudah kita adzani, ternyata tidak ada yang datang di iqamah ya. Nggih, tetap diokamai. Nggih. Walaupun sendiri. Paling minimal itu iqamah tok. Kalau azan tok mboten qomat berarti sholatnya jadi sholat napa? Jadi bukan sholat jamaah jadinya. Biasanya azan, habis azan itu biasanya nunggu 2 atau 3. Ya kebetulan mungkin ada bukan atau apa enggak datang. Terus mboten diiqamati. Lah yo sebaiknya diiqamati. Nggih, tetap diiqamati. Walaupun imam iki mawon maksudnya sih. Nggih sing azan, nggih sing iqamat, ya imam ya makmum sebenarnya diadzani. Ngoten. Itu sudah dalam perjalanan 2 rakaat
ternyata datang. Nggih, ngoten. Walaupun sampai salam pun imam satu orang tok ini tetap dikomati karena awalnya ada azan. Awalnya ada azan. Nggih. Berarti mboten salat. Nggih mboten dosa, mboten. Astagfirullah. Nggih tetep teng masjid. Nggih mboten dosa. Kalau ya si pundi? Satu orang toh. Nggih salat biasa, salat sendiri. Sholli fardhu dhuhri arba'a rakaatin. Allahu akbar, ngoten mawon. Nah, mungkin nembe baru merubah niat. Satu rakaat baru datang berarti merubah niat kita jadi imam. Boleh, nggak apa-apa. Yang awalnya kalau sholat sendiri, no, beton jadi batal nih. Boleh, beton apa-apa. Tapi memang khilaful aula kirang sae, kurang bagus. Yang paling baik dari pertama memang sudah niat berjamaah. Kalau seandainya seperti itu, satu orang, satu rakaat, datang orang, udah dirubah niatnya. Walaupun kurang baik daripada tidak. Nggih. Oh. Kalau memang kita di masjid dan azannya azan sholat duhur atau sholat asar, tetap di imaman. Ngoten. Apa seandainya nunggu kalau ada orang datang. Maksudnya ngoten. Sing tidak boleh ngoten, sing tidak boleh itu jelas tidak ada orang. Jelas tidak ada orang terus kita niat jadi imam. Itu enggak boleh. Jelas kita sendiri niat jadi imam. Berharap engko teko atau husnudzon malaikat ikut sholat, jin ikut sholat itu enggak boleh nih, enggak boleh. Nggih. Apa ada sunnah karena sebelum sholat niat sholat dia gerakannya posisi rukuk dulu, katanya begitu. Nggih. Sorry singkatan. Jadi posisi awal Lho, rukuk riyen? Masa. Niku imam. Oh, makmum. Santri sepuh. Nggih niku mboten wonten sunahe. Duka niku karepe napa mboten paham. Jadi rukuk sujud kok tidak sholat itu mboten angsal. Rukuk sujud di luar sholat tidak boleh. Mboten angsal. Lah niku rukuknya itu karena apa? Mungkin bisa haram nih kalau enggak hati-hati. Tapi ditanya dulu, baik kenapa kok rukuk? Memang apa mungkin capek atau gimana? Nanti tanglet dereng. Wah, tanglet tersinggung. Dalam sholat biasanya di akhir sujud itu ditambahi doa boleh. Kalau Arab boleh. Doanya pakai bahasa Arab boleh, tapi kalau bahasa Indonesia sholatnya batal. Kalau di hati boleh, di hati. Yang penting jangan dilafatkan. Kalau dilafatkan dan bahasa Indonesia batal. Baik sholat sunnah. Nggih. Wajib juga enggak apa-apa. Nggih, betul apa yang penting teng ati atau harus bahasa Arab. Nggih.
Ada mungkin sak badhe adzan iki mungkin salat setelah adzan iki. Mungkin wonten niku. Nah, sunah adzan begitu juga disunahkan mengadzani orang sing pingsan. Mungkin pingsan sunah diadzani. Atau tiang sing mewarahnya niku sampai enggak ingat apa-apa, sunah diadzani. Teman-teman yang mewarah sampai wajahnya merah, itu sunah diadzani. Kemudian juga disunahkan diadzani orang-orang yang akhlaknya buruk. Mungkin dia preman sampai senengane ngamuk, dan itu sunah diadzani. Atau mungkin sapi kita, kuda kita, kambing kita ujug-ujug kok ngamuk, niku nggih sae diadzani. Ngamuk. Gila, tiang pingsan, ayan ben cepat sadar. Nah, hujan deras. Hujan deras. Mungkin tinggal kalau hujannya kemungkinan angin sampai apa-apa napa niku merobohkan apa-apa nembe adzan saged. Sunah adzan nalikane berkecamuknya perang. Perang. Maka disunahkan adzan. Allahu Akbar. Napa? Bebatan. Nah, kemudian ketika kebakaran utawa mungkin kita nempati rumah yang angker. Wah, niki di cara ngusir jin niku diadzani. Nggih saged kemasukan jin diadzani. Rumahnya angker diadzani, tanah mungkin beli tanah murah katanya angker sunah diadzani, ngusirnya dengan azan. Nah, kita termasuk melihat kemaksiatan diadzani tempatnya itu kalau bisa di tempatnya, pas tempatnya diadzani. Hujan lebat. Kalau hujan biasa donga biasa, Allahumma ghaisan nafi'an, sayyiban nafi'an. Tapi kalau hujan lebat dengan angin sunah juga adzan. Artinya apa itu? Napa? Artinya nggih ben cepet udane jawai ben tenang, tidak keras. Misalkan di Tegal itu untuk adu jago itu nanti tegalnya ini diadani. Nggih, saya diadani. Jadi pas kosong. Nggih, pas kosong, mungkin lak yang gelut. Maksudnya kalau tidak ada. Nggih ngoten, istri ngamuk diadani. Kemudian ketika anak baru lahir, anak baru lahir, diadzani telinga sebelah kanan, diadzani telinga sebelah kiri diiqomati. Niku sing paling saya bar keluar niku, bakdo keluar yang di napa niku, mbon dimandikan dulu, dibuntel langsung diadzani, dibuntel bayinya langsung diadzani. Napa? Oh, ketika bayi nggih, didekatkan. Nggih, pun banter-banter nih kaget. Nah, pelan-pelan sekira terdengar. Niku fadilah napa teng hadis dipun ngendikake ngusir setan sing asmane Umusibyan. Jadi setiap bayi lahir itu langsung didudul mrikene. Apa jenenge iki? Pusere didudul oleh setan Umusibyan. Asmane Umusibyan. Setelah diadzani, setannya pergi. Umusibyan. Utawa kan kadang kali kan anak kita sik bayi kan nangis tengah dalu. Diadzani niku tengah dalu nangis. Enggak tahu sebabnya, langsung diadzani. Saya diadzani. Penyakit.
Wabah nggih saged, wabah. Nggih, saged nggih wabah. Wabah corona. Saged diazani. Nggih. Terus untuk azan kecuali kalau untuk duhur 1 kali, asar, maghrib, isya, kecuali subuh ya. Subuh 2 kali. Yang pertama ketika terbitnya fajar, azan sholat subuh. Yang sebelumnya azan ketika sebelum terbitnya fajar sodik, ketika sahur, azan awal. Ini disunahkan ya, azan awal. Jam-jam pinten? Jam 3 niku sunah. Nggih. Ya fajar kalau jam 3 niku sahur. Azan sahur. Di waktu sahur disunahkan azan. Zaman baginda Nabi, azan pertama yang mengadani Sayyidina Bilal. Azan kedua, azan subuh Sayyidina Abdullah ibnu Maktum. Ngapain? Zaman Nabi. Apa? 5 waktu. Saged. Tapi sunai kalih. Azan pertama sendiri, subuh sendiri, dan sunai ini azan itu 1 orang ya, 5 kali waktu ini 1 orang sebaiknya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya 1 orang, kecuali azan pertama tadi ganti orang. Jam 3 ya? Iya, di jam 3 sendiri ganti orang. Kecuali kalau musyawarahnya 1 orang 6 waktu berarti nggih boleh nggak apa-apa. Sama tertibnya azan itu yang umat orang lain apa? Nggih sing azan. Nggih, sunah ini tuh komatnya yang azan. Yang baik itu yang adzan itu mau imam itu juga tidak apa-apa. Maksudnya apa? Misalkan kita banyak dia adzan, komat, imam Plus imam pisan. Yo, dibagi-bagi pahalanya. sebaiknya gitu. Sebaiknya azan iqomah 1, imam 1. Itu 2 orang. Ngoten. Kita sebelum azan itu kita biasa sholat membaca sholawat dulu. Nggih, mboten napa-napa. Boleh. Sebelum azan baca sholawat boleh, nggak apa-apa. Kemudian kecuali azan Jumat ya, azan Jumat juga disunahkan 2 kali, yaitu azan pertama sama azan kedua. Kalau azan pertama itu yang memulai Sayyidina Utsman jam pinten? Jam pertama jam 12 kurang ya, masuk waktu niku jam 12 awal waktu. Nah, kemudian yang kedua sebelum khutbah. Nih. Tapi saat itu tempatnya azan 1 nggih mboten napa-napa. Boleh 2, boleh 1. Yang 2 ada dalilnya, yang 1 juga boleh juga nggak apa-apa. Saling menghargai yang punya azan 1 ataupun 2. Nggih. Sing paling saya menurut musyawarah masjidnya, biar tidak mengganggu yang sudah datang lama. Mungkin lah nunggu kumpul wong akeh kan kadang kali senengannya memang nunggu komat. Jadi menurut saya ada musyawarah harian di masjid, dimusyawarahkan azannya jam berapa, iqomatnya jam berapa. Maka nanti berapapun orang dikomati waktu balik komat. Nggih. Kalau ada orang azan, tapi jamaah masih duduk di ember. Nggih. Ini orang yang saya. Waktu ada di Bapak Mustafa Iwananya ada. Jadi duduk-duduk di ember, nggak mau tempat itu. Nggih. Gimana? Jika komati, katanya saya aliran kencang.
Yang penting musyawarah niku wau, sing paling saya paling aman, paling tengah musyawarah. Jeda azan berapa menit? Nah, jeda azan berapa menit? Sepakati. Atau disepakati musyawarah. Tapi kita kan niat mau ada sama ikumah. Kadang yang orang-orang yang nggak anu biasanya langsung main ikumah itu gimana? Oh, mboten asal niku. Dados azan iqomah itu adalah haknya orang masjid. Tidak boleh pendatang kok nyelonong tiba-tiba ngomati, ini haram niku. Enggak boleh. Napa? Nah, sami. Kecuali kalau memang masjidnya itu dibebaskan, siapapun boleh azan, bebas. Tapi kalau masjid yang ada aturan, azannya ada diatur, komatnya begitu juga, maka pendatang enggak boleh azan iqomah. Haram niku. Napa haramnya kerantan menyakiti saudara muslim yang di masjid itu. Termasuk kita pas keluar 3 Nggih, ngoten 3 hari izin kalau mau azan. Mau azan dalam arti masjidnya belum kita kenal, ngoten izin dulu, Pak. Mungkin kalau azan gimana, Pak? Ada tugasnya atau belum? Ngoten ditanya dulu sama orang kampung. Nggih. Nggih. Oh. Nggih. Nggih. Kalau memang wedale kita sholat mawon langsung sholat sendiri, nggak usah berjamaah. Nggak apa-apa di belakang, sholat sendiri di belakang. Di depan ya, di depan ganggu sing asli penduduk asli masjid. Jadi sholatnya sendiri di belakang. Kalau ada jamaah di belakang, komat langsung piyambak di belakang. Azan ini kan saking masjid. Kan ini kan mampirnya kan ketika azan. Jadi maksudnya waktunya aja kita berjalan pas masuk, tapi biasanya kan kamu kan udur. Biasanya kan awal jam 3 terus jam 4 baru ada kita jam 3 sama rombongan. Kalau kita sholat tanpa azan. Oh, kalau rombongan dakwah atau rombongan mampir kemawon? Kalau dakwah berarti harus ikut tempatan, mboten asal ngawali. Kalau musafir dia langsung sholat kemawon, yang penting sudah masuk waktu langsung sholat sendiri. Azan tapi mboten usah dememik, nggih. Ya kan demem kita piyambak. Tapi minimalnya nggih komat mawon lah, kan safar perjalanan kan terbatas. Mengejar waktu. Nggih. Yang panjang atau yang pendek? Maksudnya? Oh, naumnya. Jaminan naum, ngoten cekap, mboten naum. Nggih bebas. Sing mboten asal naum, mboten asal. Sing kan yang penting wawunya naum boleh. Kalau naum juga boleh. Nah, wawunya. Nggih. Naumnya. Gak apa-apa, betul apa. Naum kan pakai wawu itu kan hurufnya kan ada satu huruf, maka 2 harokat berarti. Ya nggak boleh naum, betul nangsal. Nah, nggih. Nggih, mungkin bahas niki wonten nggih. Cara membacanya. Nggih. Nggih. Selain musyawarah, kalau azan kan mungkin sampai 12 jam, 12 tahun gunanya nggak tergantikan. Nggih. Tapi karena yang ada masjid terlambat dan kita azan gimana? Jadi kalau disepakati ketika terlambat boleh diazani orang lain, nggak apa-apa. Sepakati dulu, gitu. Sepakati terlambat azan 10 menit, 15 menit diazani orang lain, diikhlaskan, kan? Boleh.
Terus sekarang syarat-syarat adzan lan iqamah. Syarat adzan lan iqamah Islam. Satu. Syarat adzan iqamah yang pertama Islam. Yang kedua tamyiz. Tamyiz niku sudah ngerti ngengek pipis maem. Tidak harus balik ya. Berarti kalau anak-anak nggak boleh, anak masih umur 3 tahun kan itu dereng saged pipis ngengek. Islam tamyiz, namanya tamyiz, sekitar umur 7 tahun. Tahun ini sekitar 7 tahun boleh. Yang syarat-syarat adzan iqamah tamyiz sekitar umurnya 7 tahun boleh. Laki-laki. Yang tidak boleh sobi, anak kecil umur 5 tahun nggak boleh. Ya, minimal tamyiz. Kalau adzan perempuan nggak boleh, kecuali kalau makmumnya juga perempuan. Jamaahnya sama-sama perempuan. Maka yang adzan perempuan boleh, tapi lirih. Mboten asal keras. Kok keras kemudian terdengar suara laki-laki yang bukan mahram, ya niku mboten saged. Sing untuk makmum perempuan juga disunahkan ugi, kecuali kalau tidak ada laki-laki. Kalau ada laki-laki dulu, kemudian imam. Kalau yang perempuan semua, ya tetap boleh. Di antara satu perempuan sholat adzan dulu, dan juga imam boleh. Maksudnya boleh ini disunahkan atau boleh nggak dilarang? Dia tetap disunahkan kalau memang sama-sama perempuannya. Dia tetap disunahkan kalau memang sama-sama perempuannya. Kalau pas masbuk itu berarti bisa diajar masbuk. Nggih, saged. Tapi biasanya jarang namun komat mawon biasanya. Nggih. Terutama anak kecil yang suaranya bagus atau orang dewasa suaranya nggak bagus. Napa? Lebih bagus anak kecil suaranya enak, apa orang tua suaranya Elek. kurang enak. Sing paling sae dewasa dan suaranya bagus. Ya ini kan masing-masing kan saged disunahkan suara bagus dan juga disunahkan dewasa. Disunahkan suaranya yang paling bagus, yang paling bagus. Terus sunahnya langgam bukan langgam daerah, jadi langgam Arab. Notnya nih loh, notnya cengkok-cengkoknya iramanya niku diusahakan jangan seperti notnya penyanyi, notnya teledek. Jadi campur sari. Nah ini masya Allah di zaman ini masya Allah Al-Quran langgam Jawa ini kan masya Allah nih kan mengkhawatirkan. Bahkan langgam Arab pun itu juga perlu dikoreksi, apalagi langgam Ajam. Nah ini tuh masya Allah nih sangat tidak pantas. Nggih, cengkok-cengkoke barang niku, cengkok-cengkoke. Nggih, masya Allah. Nggih, kalau dia mirang pas temu di radio niku. Adzan langgam Jawa, masya Allah. Salah terus susah ini. Nggih. Langgam teledek ngoten. Kalau uji-ujian itu Napa? biasanya orang kampung habis Nggih. uji-ujian yang itu Oh, pujian. Betul napa-napa? Nggih. Cengkoknya pun Jawa, sing cengkok Arab mawon, itu cengkok sing model solawatan.
Kadean cetak rawon itu Masya Allah itu kirang saya lah makruh bukan ngatos haram makruh sehingga ini not nadane ini kan kadang kan kaya cetak rawon nah ini betul angsal pun nanti dibahas nih dibahas tentang masail sholawat pun harus tidak boleh nada-nadanya yang musik, nada-nada apa namanya orang ahli fasik, betul angsal walaupun sholawatan tetap harus istilahnya lagu-lagunya ahli-ahli to'at, ahli-ahli sholawat tidak boleh ya Allah nggih, Masya Allah, susah kok. Kalau ujian pakai bahasa Jawa boleh. Mboten napa-napa bahasa Jawa. Sekalian mending bahasa Jawa. Mboten asane iku Arab terus dijuawakne. Napa nek Al-Qur'an, napa nek azan, terus sekalian Jawa mawon. Napa Jawa? Tombo ati, mboten napa-napa. Masjid. Tapi biasanya alasannya dalilnya Sunan Kalijogo. Nggih. Nggih. Masya Allah. Tapi sing paling saya sholawatan ba'da sholat niku setelah sholat sunnah riyin. Jadi sholat sunnah adzan, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, baru setelah itu baru boleh sholawatan pakai speaker untuk apa-apa. Dan sebaiknya speaker dilirin ya, karena kan nanti kan ada orang masuk ke masjid toh, nah dilirihkan di dalam, dilirihkan lah. Karena kalau ganggu sholat nanti hukumnya bisa berbeda ya. Ganggu sholat bisa nanti hukumnya berbeda ya. Makanya yang paling saya ini ku mau Al-Quran kemawon ya. Nah niku keras kalau mengganggu orang sholat juga tidak boleh, haram juga, haram keras, walaupun baca Al-Quran teman sampingnya terganggu maka dilirihkan volumenya suaranya kita piyambak dilirih nih nggih menghargai yang sholat nah, makanya sing pujian ning ngalirian enak apa ngopora wonten tiyang dilirine tebine wonten suara pujian itu juga untuk memanggil juga nggih memanggil kadang suku itu adanya tadi tidak dengar baru dengar nggih baru dengarnya pujian nggih nggih Kalau azan dihilangkan, kan tidak azan bisa hilangkan. Kaum muslim dan dengan masyarakat, nggih. Nggih mboten napa, boleh. Sama dengan pujian wau, fungsinya nggih asline ngoten niku. Fungsinya pujian, ayo arep komat undang, jut. Maksudnya ngoten sami mawon. Sama aja boleh. Enggak apa-apa diiklankan setelah azan, ayo dang ke masjid, boleh. Mboten napa-napa. Nggih. Kaset. Oh nggih. Niku sebaiknya empun nyetel Al-Qur'an nggih. Keraton mungkin mboten didengarkan niku. Keraton niku tidak didengarkan. Sedangkan kewajiban ketika Al-Quran dibaca harus didengarkan. Makanya sebaiknya ketika Jumat itu tidak nyetel Al-Quran sebaiknya. Tapi tergantung musyawarah yang kampung ya. Sebaiknya kalau bisa diatur orang kampung jangan nyetel Al-Quran karena tidak ada yang memperhatikan. Tidak ada yang nyemak. Nyemak mboten wonten. Nyemak mboten wonten. Makanya kan pondok mboten wonten orang ngoten niku. Mending sekalian selawatan utawa zikir nopo sebelum setengah jam nah nggak apa-apa nggih selawatan boleh napa nggih qiraah kan Al-Qur'an sami mawon qiraah kan Al-Qur'an Al-Quran lagi. Iqra apa salawat apa? Murattal tapi jam pinten biasanya? Oh jam 11. Jam 11. Nggih. Nggih, ngelekne lek Jumat ngoten.
milik nih. Nggih. Enggak kelingan-kelingan. Nggih, berarti lah musyawarahnya seperti itu enggak apa-apa. Kalau di rumah juga disetelkan kaset Napa? mengaji. Ada orang meninggal, disetelkan kaset mengaji. Meninggal satu harinya 3 hari niku. Tidak waktu, ada orang meninggal. Oh. Jadi dengarkan. Rata-rata di kampung kan masih banyak. Pengatan ya. Disetelkan Al-Qur'an. Misalkan belum ada banyak yang datang, sudah jenazah sudah dari rumah sakit sampai rumah, disetelkan gini mengaji. Tapi nalin disetel tiang-tiang kan ngobrol apa memperhatikan? Biasanya. Kalau ngobrol sebaiknya nggih anu mawon tiang diundang kan maos Al-Qur'an teng ngajeng sing meninggal niku. Nggih, utawa speaker di dalam ruangan niku mawon paling saya. Tapi hukumnya napa? Pokok intinya kalau ketika dibaca Al-Quran kemudian yang mendengarkan tidak memperhatikan itu kurang bagus lah. Kurang bagus. Al-Quran di-setel kemudian tidak didengarkan, maka itu kurang bagus. Makanya nalikane wonten acara nikahan nggih, mungkin di bagian masuk Al-Quran harus sebelum kita baca Al-Quran semuanya diam. Kedah ngoten nembe qiraah. Diperhatikan baru semuanya diam nembe qiraah. Pun ngantos qiraah dibaca sing lintune ngrokok. Rokoknya tolong dimatikan dulu. Nah, macam-macam lah. Tapi waktu selepas sholat maghrib itu kan amalan-amalan masing-masing baca Al-Quran. Tapi ada yang ngobrol di masjid itu enggak. Tapi di dalam masjid ada loh, di dalam masjid ada yang memperhatikan di dalam masjidnya. Sebagian ada ngobrol. Enggak, membacanya niku di masjid nggih, ada yang membaca. Iya. Speaker apa tiang? Maksudnya yang di dalam masjid ada yang mendengarkan toh? Kan baca, yang di dalam masjid kan ada yang mendengarkan sekitarnya. Kadang ya ada yang sibuk pikir, tapi ada yang ngobrol. Amalan infiradi. Oh, infiradi berarti. Kalau infiradi sebenarnya nggih teng dalam mawon, teng speaker dalam, bukan speaker luar. Yang paling baik. Enggak pakai speaker. Biasanya kan ada. Oh, sendiri. Baca surat-surat penting dulu. Oh, tidak Itu sih sambil nunggu. untuk membaca untuk diri kita sendiri. Yang paling saya nonton itu membaca untuk diri sendiri, membaca untuk diri sendiri. Kenapa? Yang paling saya nonton itu. Itu kemudian disunahkan azannya di tempat yang tinggi. Nggih, tapi sunah nggih. Bahwa kalau syaratnya namung Islam, tamyiz, laki-laki, niku syaratnya ini kemauan. Kalau sekarang sunah-sunahnya, di antara sunah-sunahnya, jadi ganti yang dibahas, nggih. Sunah-sunah adzan. Sebelum adzan, wudu dulu, punya wudu ya. Disunahkan sebelum adzan wudu. Sunah, betul wajib, sunah. Kemudian disunahkan azannya di tempat yang tinggi, di menara. Nah, di menara lah. Saya ini speaker berarti empun cekap speaker. Walaupun wonten speaker disunahkan tetap di tempat lebih atas daripada lantai. Mimbar berarti, utawa tempat imam. Nah, sebenarnya ada tempat ance-ance lah untuk muadzin, lain daripada tempat biasa. Nah, jadi ada tempat di speaker di atas dan tempatnya ada ance-ancenya.
Tumuli sunahnya lagi sebelum napa niku asyhadu an la ilaha illallah itu baca lirik nggih. Sebelum keras melafadzkan adzan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah niku lirik. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Rasulullah lirik. Jadi sebelum keras membaca lirik. Dua kali asyhadu an la ilallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah baru asyhadu an la ilaha illallah. Nah niku. Jadi sunnah lirih dulu kemudian baru keras. Nggih, hanya itu mawon, hanya syahadat niku. Kemudian sunnah ketika hayya 'alas shalah tetap sunahnya di arah kiblat. Kemudian ketika itu kepalanya, wajahnya mawon nggih dipalingkan seret ke arah kanan. Ketika hayya 'alas shalah kanan 2 kali. Hayya 'alas shalah kanan, hayya 'alas shalah, terus kiri hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Yang menengok cuma wajahnya kemawon. Porsi badan tetap ke arah kiblat, yang menengok hanya kepalanya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah kiri. Kanan kemudian kiri. Nggih. Terus ketika sholat subuh as-salatu khairum minan naum, napa jawabnya? Sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini namanya sadaqta wa bararta. Oh nggih. Nalikane adzan disunahkan ini apa namanya nih, jari telunjuk diginikan. Jari telunjuk dimasukkan ketika adzan, bukan dua. Kalau iqamat dicopot. Nggih, dua-duanya. Jadi telunjuk masuk telinga ketika adzan. La iqamah dicopot. Nggih. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabnya napa sunai? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqta wa bararta. Sadaqta wa bararta. Artinya sadaqta engkau benar, wa bararta dan engkau punya kebaikan. Sadaqta engkau benar, hei muadzin, wa bararta dan kamu punya kebaikan banyak. As-salatu khairun min naum, salat itu lebih bagus dari tidur. Nggih, kula akui, maksudnya ngoten. Sadaqta nggih kula akui. Wa bararta dan sebab engkau ngajak salat kamu punya kebaikan banyak. Maksudnya ngoten, wa bararta kamu punya kebaikan banyak karena mau mengingatkan ketika saya masih tidur. Sadaqta engkau benar, wa bararta dan engkau mempunyai banyak kebaikan. Itu kalau mau nambahi, ya ini kemauan sudah beberapa teman. Selainnya sama ya, Allah Akbar, jawab Allah Akbar. Selainnya sama. Selainnya sama. Kalau komat sama ugi. Kecuali kalau komat kecuali qad qamatis shalah, jawabnya apa? Aqamallahu wa adamaha madamatis samawati wal ard. Di situ ada toh? Teng bukune wonten toh? Nggih, nah niku terantun ningali.
aqama Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ardu wa ja'ali min salihi ahliha. Jawab azan itu terus pundi? Sangat-sangat disuruh untuk jawab. Bahkan kalau nanti membaca setunggal rodo ancaman ya, naudzubillah. Ketika seorang muadzin ketika azan dikumandangkan, kemudian kita tidak mau menjawab, apalagi cuek, apalagi ngobrol sendiri, dikhawatirkan dia meninggal sul khotimah. Naudzubillah. Makanya disunahkan ketika kita lagi ngobrol berhenti kalau azan. Sampai taklif pun ngeten iki, kalau azan disunahkan untuk berhenti sebentar. Walaupun ada yang mengatakan tetap berjalan boleh, tapi nanti qadha setelah selesai ngaji baru menjawab. Kalau baca doa Tetap berhenti rien menjawab azan. Doanya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina wa nabiyyina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Boten lak niku. Namung menjawab azan wau, boten. Namung menjawab azannya. Fadilahipun di sini boten sebutkan iki. Boten wonten iki. Insyaallah wonten tapi mriki boten sebutnya fadilahipun. Nggih. Nggih. Boleh. Memang ada seperti itu. Nggih, wonten seperti itu wonten, boleh. Lebih banyak lagi bagus, minimal nggih. Tadi langsung kalau marhada utama atau kalau memanjangkan boleh. Kalau enggak hafal selawat aja boleh. Nggih, mboten napa-napa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggih standar terendahnya selawat. Setelah azan selawat. Nggih, mboten napa-napa. Terus kalau mau nambah nalikane asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau mau nambahi marhaban bi habibi wa qurratu ain. Kalau mau nambah ini nggih. Setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian marhaban bi habibi wa qurratu ain Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian itu peringatan. Beri jempolane terus ingatan. kalau marhaban ya habibi itu bisa. Boleh. Entar kalau ditiupkan. Isyarat terus
Jadi fadilahnya menjaga Pandangan. matanya biar tidak sakit mata, tidak mencerahkan mata. Marhaban bi habibi wa qurratu ain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kan jadi jaga matanya dari penyakit. Makan banyak hati gedok Boleh. Kan marhaban selamat datang ke kasihku dan pelipur laraku, pelipur mataku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang. Ada ini Bang setelah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah menambah marhaban juga. Yang jawab itu sing yang menjawab tambahin itu tadi. Maksudnya itu tetap jawab Muhammad ya. Apa? Itu tambahannya aja. Tambahannya kalau mau nambahin. Banyak Habibi. Marhaban selamat datang Habibi kekasihku Waktu ain dan pelipur pandangan mataku. Nggih. Insyaallah, ngoten. Nggih. Sebelum adzan pertama ada Oh, nggih tarhim, nggih niku sunah niku nggih. Sunahnya hanya setelah niku sebelum adzan subuh. Tempatnya niku pokok setelah azan pertama dan sebelum azan subuh. Tarhim niku. Nggih, hanya subuh. Sebelum Jumat. Bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Jadi sunai tarhim hanya sebelum azan subuh. Kalau sebelum azan ada doa subhanallah Sebelum azan boleh mboten napa-napa zikir, mboten napa-napa boleh. Boleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.